Pernah kepikiran nggak sih, kalau kekuatan terbesar kita itu justru bisa jadi kelemahan kita yang paling parah? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah ide yang cukup dalam ini. Gimana sifat-sifat baik dalam kepribadian kita bisa berbalik menjadi sesuatu yang merusak? Coba deh bayangin sebuah lukisan mahakarya yang super indah, desainnya sempurna. Terus bayangin lukisan itu disiram tinta hitam. Tintanya nggak menghapus lukisan itu sampai hilang ya. Kita masih bisa lihat kok bentuk aslinya. Tapi setiap warnanya jadi kusam, ternoda, terdistorsi. Kira-kira begitulah gambaran yang pas untuk memahami kepribadian kita. Kalau kita tarik ke ranah teologi, noda ini ya yang kita sebut dosa. Ini bukan berarti desain asli Tuhan dalam diri kita itu hancur lebur, bukan. Tapi artinya, setiap bagian dari diri kita, termasuk sifat-sifat inti kepribadian kita, itu ikut tercemar. Nggak ada satu senti pun yang lolos. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari memahami masalahnya, lalu mendiagnosis akarnya, melihat kemana jalan ini akan membawa kita kalau dibiarkan, dan yang paling penting, kita akan cari jalan terang untuk pemulihan. Siap? Yuk, kita mulai petanya satu persatu. Kita akan lihat kerusakannya. Setiap warna kepribadian itu punya yang namanya dosa bayangan. Ini semacam kecenderungan alami yang muncul ketika sifat baik kita itu, dikuasai oleh sisi gelap kita. Nah, ini nih yang menarik. Coba kita lihat si merah. Mereka itu kan pemimpin alami ya, tapi ketika ternoda, sifat itu berubah jadi hasrat untuk mengontrol segalanya. Hubungan itu dilihat sebagai soal siapa yang berkuasa, dan kalau ada yang lemah, wah langsung dipandang rendah. Ini bukan cuma teori loh, ini kejadian nyata. Bayangin aja ada seorang pemimpin, mungkin di gereja, yang pakai jabatannya bukan buat melayani, tapi buat memaksakan maunya sendiri. Dia bisa aja pakai ayat-ayat suci untuk membenarkan tindakannya, padahal dia sama sekali nggak menunjukkan kesabaran atau kelemah lembutan. Berikutnya, si kuning. Mereka ini kan jago banget bersosialisasi dan meyakinkan orang. Tapi kalau terdistorsi, kemampuan itu jadi kebutuhan yang nggak sehat akan pujian dan penerimaan. Akhirnya mereka jadi kayak bunglon, selalu berubah-ubah biar disukai semua orang, dan ujung-ujungnya kehilangan jati diri. Pernah kan lihat yang kayak gini di kantor? Ada rekan kerja yang bilang iya ke semua orang. Bagi dia, yang penting dapat pujian saat itu juga, nggak peduli soal integritas jangka panjang. Akibatnya, hubungannya jadi banyak, tapi semuanya dangkal. Lanjut ke si hijau. Mereka ini kan cinta damai dan stabilitas. Tapi di bawah pengaruh dosa, itu berubah jadi ketakutan luar biasa sama konflik. Jadi semua perasaan negatif dipendam, dikubur dalam-dalam, sampai akhirnya membusuk dan jadi kebencian. Mereka seolah-olah jadi martir yang pakai pengorbanannya sebagai senjata. Dalam hubungan, ini bisa sangat merusak. Daripada ngomong baik-baik, mereka lebih milih menghukum dengan diam, atau ngomel-ngomel soal hal kecil. Tujuannya, bikin pasangannya merasa bersalah tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar masalahnya. Dan yang terakhir, si biru. Karunia analisis dan standar mereka yang tinggi itu, kalau ternoda dosa, malah jadi bumerang. Mereka jadi perfeksionis yang super kritis dan suka menghakimi. Sebuah orang diukur pakai standar ideal mereka yang, jujur aja, mustahil dicapai. Contoh paling klasiknya, seorang anak pulang bawa nilai 95. Komentar pertama ayahnya malah, "Lah, 5 poinnya lagi kemana?" Ini nunjukin gimana standar setinggi langit tanpa anugerah itu bukannya membangun malah menghancurkan semangat. Oke, kita udah lihat seperti apa bentuknya. Tapi sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Perilaku-perilaku ini itu bukan sekedar cacat biasa loh. Mereka semua berakar pada satu hal, ketidakpercayaan. Dan ini dia intinya. Setiap dosa bayangan itu ternyata didorong oleh kebohongan spesifik yang kita telan bulat-bulat tentang Tuhan. Si merah nggak percaya Tuhan itu berdaulat. Si kuning nggak percaya Tuhan menerima mereka apa adanya. Si hijau ragu sama kebaikan Tuhan. Dan si biru nggak percaya sama anugerah Tuhan. Sekarang, yuk kita coba bikin ini jadi lebih personal. Coba deh ambil waktu sebentar buat merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jujur sama diri sendiri. Pertanyaan mana yang paling kena di hati? Ini kuncinya untuk paham apa yang mendorong tindakan kita selama ini. Setelah tahu akarnya, kita juga perlu sadar konsekuensinya. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi sebagai pengingat penuh kasih. Prinsip tabur tuai itu berlaku banget di sini. Kalau kita terus-terusan jalan di jalur bayangan ini, ya kita bakal menuai buah yang pahit. Lihat deh polanya. Si merah yang gila kontrol, ujung-ujungnya ditinggal sendirian. Si kuning yang cari muka, akhirnya nggak dipercaya siapa-siapa. Si hijau yang menghindari konflik, malah meledak dalam amarah.
Dan si biru yang ngejar sempurna, akhirnya terisolasi di dunianya yang sempurna, tapi sepi. Oke. Diagnosisnya mungkin kedengarannya berat ya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini langkah pertama yang paling penting menuju pemulihan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang penuh harapan. Gimana caranya kita berbalik dari bayangan menuju terang. Buat si merah, pertobatannya itu soal menukar mahkota tiran dengan handuk pelayan. Ingat Injil, Yesus yang paling berkuasa di alam semesta justru datang jadi hamba. Nah, coba deh latihan praktis. Minggu ini, sengaja lepas kendali atas satu hal penting dan percayakan ke orang lain. Nah, buat si kuning, perjalanannya adalah dari pencitraan ke integritas. Kebenaran Injil itu membebaskan loh. Identitasmu itu aman di dalam Kristus, bukan di tangan netizen atau teman-temanmu. Coba latihan kecil ini. Buat satu janji kecil hari ini dan tepati. Atau, pas lagi ngobrol rame-rame, coba untuk diam dan benar-benar mendengarkan, bukannya cari panggung. Si hijau, ini panggilan buat kamu, bergerak dari pasif yang takut ke berani karena kasih. Ingat, Tuhan itu kekuatanmu, bahkan di saat-saat nggak nyaman. Ambil satu langkah kecil aja, coba omongin satu hal yang selama ini kamu pendam, tapi dengan cara yang lembut dan jelas. Dan terakhir, untuk si biru, panggilannya adalah untuk melepas jubah hakim dan pakai jubah anugerah. Kebenaran Injil yang membebaskan itu adalah kamu diselamatkan oleh anugerah, bukan karena performamu sempurna. Jadi, coba deh bagikan anugerah yang sama itu ke orang lain. Latihannya gampang, sebelum mengkritik, cari dulu satu hal untuk dipuji dengan tulus. Jadi, kita udah membedah gimana kekuatan kita bisa ternoda, menemukan akarnya, melihat ujung jalannya yang merusak, dan menemukan cara kembali ke terang. Diagnosis ini hanyalah awal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku ini orang yang seperti apa, tapi aku mau pilih jadi orang seperti apa. Mulai minggu ini, dosa bayangan mana yang akan Anda hadapi?